Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan taklim kita dalam pembahasan kitab Safinatu An-Najah karya Syekh Salim ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas pasal yang baru, pembahasan yang baru, yaitu faslun an-najasatu, yaitu macam-macam najis. Yang terakhir pembahasan kita adalah allati yathuru minan najasati, perkara-perkara najis yang bisa menjadi suci. Dan kita sudah sebutkan ada 3 macam. Dan berikutnya kita akan masuk pada macam-macam najis. Ya, macam-macam najis. Di mana kata penulis rahimahullahu ta'ala, faslun an-najasatu thalathun. Najis itu ada 3. Ya, sebenarnya pada pertemuan yang lalu saya sudah bacakan secara umum ya. Walaupun kita tidak sempat merinci pembahasan ini. Faslun an-najasatu thalathatun au thalathun. Macam-macam najis ada 3. Ada 3. Dan di sini penulis mengklasifikasikan najis berdasarkan cara membersihkannya, ya, karena pembahasan kita yang akan datang yaitu kaifiyatu tathhir an-najasah, yaitu tata cara mensucikan najis. Nah, maka penulis sebelum masuk pada pembahasan tata cara mensucikan najis, beliau membahas terlebih dahulu berkaitan dengan najis itu sendiri, klasifikasinya, namun ada kaitannya dengan tata cara pensuciannya. Maka ditinjau dari cara pensuciannya, maka najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama mughalladatun, ya, najis yang mughalladah, najis yang besar, artinya najis yang berat. Nah, nanti kita akan jelaskan cara untuk mensucikannya juga berat dibandingkan najis-najis yang lain. Wa mukhaffafatun, ya, kemudian ada najis yang kedua yaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian wad mutawassithah, dan najis yang mutawassithah artinya najis yang sedang. Tidak masuk dalam kategori yang berat dan tidak juga masuk dalam kategori yang ringan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh daripada najis. Najis mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Ya. Al-mughalladhatu, contoh daripada najis yang berat ini, mughalladah, najasatu al-kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Yang pertama di sini adalah najis anjing, ya. Anjing seluruh tubuhnya adalah najis, ya. Termasuk maninya, ya. Termasuk mani daripada anjing ini adalah najis. Beda dengan mani manusia dan hewan-hewan yang lain, itu suci. Dan dikecualikan dari mani-mani adalah mani anjing. Begitu juga dengan mani babi, ya. Maka seluruh tubuh daripada anjing adalah najis, ya. Kemudian wal khinzir, begitu juga dengan babi. Babi seluruh tubuhnya adalah najis, ya. Jadi babi, anjing itu sendiri adalah najis, tidak terkecuali, ya.
bahkan bulunya pun najis. Nah, wa far'i ahadihima, atau yang lahir dari salah satu dari keduanya. Ya. Entah misalnya anjing dengan babi disilangkan dan lahir salah satu jenis, maka jenis itu adalah najis karena kedua orang tuanya adalah najis. Begitu juga jika salah satu daripada hewan ini, anjing atau babi, disilangkan dengan yang suci, ya misalnya kambing atau sapi, ya. Kemudian ada ada yang lahir dari salah satu hewan ini, anjing atau babi, walaupun dengan yang suci, ya, hewan yang suci, maka kita katakan tetap dikatakan najis, ya, karena salah satunya adalah najis. Baik, itu yang pertama. Jadi contoh daripada najis mughalladhah ini hanya dua, ya, hanya anjing dan babi. Ya, selainnya tidak. Baik, yang kedua kata beliau adalah wal mukhaffafatu. Ya, sedangkan contoh daripada yang najis ringan, baulus sabi alladhi lam yut'am ghairal labani wa lam yablughu al-haulaini. Baulu as-sabi. Yang pertama di sini adalah baul. Baul ini artinya air kencing. Ya. Dan air kencing di sini artinya mengeluarkan yang lainnya. Ya, artinya tidak masuk tinjanya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini hanya apa? Hanya baul. Hanya air kencing saja. Air kencing as-sabi. As-sabi di sini artinya bayi laki-laki. Artinya tidak masuk siapa? Tidak masuk bayi wanita. Ya, tidak masuk bayi wanita. Ini khusus bayi laki-laki saja. Kemudian lam yut'am, ya, lam yut'am artinya tidak diberi makan ghairal laban, yang selain daripada ASI. Ya, jadi anak itu tidak makan selain ASI. Dan makan yang dimaksud di sini, adalah makan yang menjadi nutrisi, ya. Makan yang menjadi nutrisi bagi dirinya. Karena ada beberapa bentuk macam makan, ya. Ada makan yang sifatnya berobat, ya. Kalau misalnya anak itu sakit kemudian tidak bisa harus diberikan obat, maka diberikan obat misalnya dari apa? Dari selain ASI ibunya. Maka apakah secara langsung menjadikan bayi tersebut, air kencing daripada bayi tersebut menjadi keluar, ya, keluar dari najis mukhaffafah ini? Tidak. Ya. Jadi yang kita maksud makan di sini adalah makan yang menjadi nutrisi bagi tubuhnya. Adapun sebagai obat misalnya, ya, maka tidak termasuk. Atau misalnya bayi tersebut sendiri yang mengambil sesuatu dan memasukkan ke dalam mulutnya, ya, makanan-makanan orang dewasa selain ASI, ya, maka kita katakan kalau dia sendiri yang mengambilnya, berarti itu bukan makanan. Itu sebetulnya bukan sebagai nutrisi bagi tubuhnya. Karena itu di luar daripada pengontrolan, ya. Mungkin anak itu mendapatkan, karena biasanya anak-anak mendapatkan sesuatu di tangannya kemudian memasukkan. Nah, apakah sekedar dia mengambil makanan dan memasukkan ke dalam mulutnya dan dia makan, walaupun mungkin belum saatnya anak itu memakan makanan itu, apakah secara langsung menjadikan atau mengeluarkan, ya, dari klasifikasi najis mukhaffafah ini? Maka kita katakan tidak. Nah, karena tadi yang kita maksud dengan makan di sini adalah makan yang sifatnya nutrisi, ya, sifatnya nutrisi bagi tubuhnya. Baik. Lam yut'am ghairal laban. Ya, jadi memang ASI. Adapun jika sudah diberikan selain daripada ASI, maka kita katakan dan diberikan di sini maksudnya adalah sebagai nutrisi bagi tubuhnya, diberikan biskuit misalnya, ya,
ada biskuit untuk bayi atau yang lainnya sebagai nutrisi bagi tubuhnya selain daripada ASI atau membantu ASI, maka kita katakan, atau misalnya susu yang lain ya, susu kaleng misalnya. Nah, maka kita katakan itu adalah mengeluarkan dari klasifikasi najis mukhaffafah. Ya. Ghairal laban. Walam yablugh al-haulain. Nah, ini tinjauan yang lain. Tinjauan dari segi umurnya. Kalau tadi tinjauan dari segi makanannya, dan bisa saja anak itu walaupun misalnya belum cukup umur 2 tahun, tapi makanannya sudah berubah, maka kita katakan akan mengeluarkannya dari klasifikasi najis ringan. Atau misalnya tetap menyusu dengan ASI, tapi dari segi umur anak itu sudah mencapai umur 2 tahun. Dan 2 tahun yang kita maksud di sini adalah 2 tahun Hijriah. Ya. Baik. Jadi yang kita maksud di sini adalah umur, ya, umur dan tahun yang kita maksud di sini adalah tahun Hijriah. Ya. Dan 2 tahun di sini 2 tahun Hijriah. Bukan 2 tahun miladiah. Ya, miladiah lebih banyak. Tapi bisa saja kita katakan jika anak itu sudah mencapai 2 tahun miladiah, maka secara otomatis dia sudah mencapai 2 tahun Hijriah. Kenapa? Karena tahun miladiah itu lebih banyak. Ya. Jumlah harinya lebih banyak dibandingkan tahun Hijriah. Jadi artinya kalau sudah cukup 2 tahun miladiah, maka secara otomatis sudah mencapai umur 2 tahun Hijriah. Tapi tidak selamanya umur 2 tahun Hijriah mencapai umur 2 tahun miladiah. Ya. Baik. Jadi walaupun dia anak itu masih ASI, tapi sudah cukup umur 2 tahun, maka tetap mengeluarkannya dari klasifikasi najis ringan. Ya, artinya air kencingnya anak laki-laki itu sudah keluar dari najis ringan. Nah, itu yang kedua, najis ringan. Ya. Sedangkan najis mutawassithah di sini, ya, di sini najis mutawassithah karena contohnya sangat banyak najis mutawassithah ini, maka beliau berikan kaidah saja. Kata beliau, wal mutawassithatu, adapun najis yang sedang, yang pertengahan, yang tidak berat, tidak juga ringan, maka sairu an najasat, maka sisa ya najis yang lainnya. Artinya yang tidak termasuk mughalladhah dan tidak masuk ke dalam mukhaffafah. Kalau dia adalah najis dan tidak masuk dalam mughalladhah, ya, bukan anjing dan babi, kemudian juga bukan mukhaffafah yaitu air kencing bayi yang tidak makan selain ASI ibunya atau belum sampai 2 tahun, ya, maka kita katakan dia masuk ke dalam klasifikasi najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Nah, Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya Kasyifatus Saja, itu menyebutkan ada 20, ya, ada 20 jenis najis atau contoh-contoh najis yang termasuk dalam mutawassithah ini. Ya. Walaupun kita lihat, ya, ada juga al-mughalladhah di sini yang beliau masukkan. Namun secara umum semua yang selain mughalladhah dan mukhaffafah maka sudah masuk kategori mutawassithah. Apa saja najis-najis itu yang kita sebutkan di sini? Ya. Yang disebutkan oleh beliau di sini adalah, pertama adalah air seni, ya, air seni, air kencing, baik orang dewasa, ya, atau wanita, anak-anak bayi, ya, wanita, ini masuk juga dalam kategori najis mutawassithah.
air kencing. Nah, atau misalnya air kencing yang telah membeku, bisa saja ya, air kencing yang sudah menjadi batu ya, yang kristal di dalam tubuh kemudian keluar, walaupun bukan dalam bentuk cairan, sudah menjadi batu, maka itu juga tetap adalah najis, dianggap najis. Tapi kalau misalnya dia adalah batu asli yang keluar dari apa namanya, dari alat vital seseorang, dari kubulnya, ya, dan itu adalah batu asli, maka itu adalah suci. Berarti dia bukan najis, tapi namanya mutanajis, ya. Namanya mutanajis, barang yang suci tapi terkena najis. Yang jika bersihkan maka bisa menjadi suci kembali. Baik, yang merupakan najis juga adalah air madhi. Ya, air madhi. Air ini air yang berwarna kekuning-kuningan, agak kental, di mana air ini biasanya keluar ketika syahwat memuncak, ya, syahwat memuncak. Nah, ini namanya air madhi. Dan air madhi ini hanya terjadi pada orang yang sudah balik. Ya, dan biasanya kadar air madhi ini lebih banyak pada seorang wanita dibandingkan laki-laki. Tapi tidak selamanya, ya, tidak selamanya seperti itu. Bisa saja air madhi ini keluar tanpa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Ya, bisa saja keluar. Disebabkan karena apa? Misalnya mungkin ada sakit, ya, ada sakit sehingga madhinya sering keluar. Ya, madza, istilahnya adalah madza. Kemudian air yang lain keluar dari kubul adalah air wadi. Ya, ini air yang apa namanya? Dia warnanya putih, agak keruh, kental, ya. Dan biasanya keluar setelah buang air kecil. Ya, atau seorang itu misalnya membawa barang yang berat, ya, sehingga keluar. Dan juga air ini hanya ada pada orang yang sudah balik. Anak-anak yang belum balik belum ada. Jadi ini air kencing, air seni, kemudian air madhi, dan air wadi. Adapun air yang lain seperti mani itu adalah suci. Ya, air mani adalah suci. Kemudian yang termasuk juga adalah najis mutawassithah yang keluar dari dubur. Yang keluar dari dubur di sini adalah tinja, ya. Dan tinja secara umum, ya, baik itu manusia atau yang lainnya, semuanya, baik yang dari hewan yang dimakan dagingnya atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka semua tinjanya adalah najis. Nah, bahkan dari ikan sekalipun, ya, ikan sekalipun itu najis kotorannya. Ya, makanya dalam akuarium itu misalnya, kalau akuarium itu penuh dengan dia misalnya ada air, kemudian di situ banyak kotoran daripada ikan itu, ya, dan airnya adalah sedikit, maka kita katakan airnya ini menjadi najis. Ya, airnya ini adalah najis. Karena air yang sedikit, ya, pernah kita bahas, air yang sedikit, volumenya sedikit, kurang dari 2 kula, sekedar dimasuki najis, walaupun itu adalah kotoran ikan, maka mengakibatkan air itu otomatis menjadi najis. Ya. Beda halnya jika airnya banyak, 2 kula, maka jika mempengaruhi salah satu dari 3 sifatnya, bau, rasa, atau warnanya, maka barulah dikatakan najis. Jika tidak, maka belum dikatakan najis. Baik. Beda halnya kalau misalnya kotoran ikan ini masih dalam tubuhnya, ya, masih dalam tubuhnya. Yang kita maksud tadi adalah ketika keluar. Ya, adapun jika masih di dalam tubuhnya, kemudian digoreng hidup-hidup, ya, maka ini dimaafkan. Ya. Atau misalnya ikannya kecil langsung dimakan, ya, misalnya, maka ini adalah boleh, selama dia belum keluar dari tubuhnya. Baik. Yang disebutkan juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di sini adalah anjing, babi, tapi ini kan kita masukkan dalam kategori mughalladhah, ya.
bukan Allah. Nah, kemudian juga peranakan hasil persilangan antara anjing dan babi dengan binatang yang lain, termasuk sperma daripada anjing, babi, atau sperma daripada anak hasil persilangan anjing dan babi dengan yang lainnya. Ya. Nah, termasuk di sini kata beliau, kategori najis mutawassithah adalah air daripada luka, ya, atau bisul. Air luka atau bisul yang sudah berubah salah satu dari sifatnya, ya, baik warna atau baunya sudah berubah, ya, atau rasanya ketika misalnya bisul itu ada di sekitar mulut, ya, dan kemudian airnya mengalir dan terasa, maka kita katakan itu adalah najis. Kenapa dikatakan najis? Karena itu semua adalah berasal dari darah, ya, darah yang sudah berubah. Nah, tapi kalau misalnya air luka atau air bisul ini masih belum mengalami perubahan, maka itu tetap suci. Nah, kemudian yang berikutnya di sini disebutkan adalah nanah, ya. Nanah juga termasuk termasuk kategori najis, ya. Kenapa? Karena nanah di sini adalah darah yang berubah, ya. Nanah adalah darah yang telah berubah atau nanah bercampur dengan darah. Ya, ini semua adalah najis. Nah, dan termasuk najis kata beliau di sini adalah air empedu, ya, air daripada empedu. Adapun kantong, ya, kantong atau kulit daripada empedu itu ini adalah mutanajis, ya. Dia adalah benda suci yang kena najis, maka artinya kalau dia disucikan, ya, dia dibersihkan, maka boleh dimakan. Ya. Itu kalau misalnya berasal dari hewan yang boleh dimakan. Ya. Nah, di sini disebutkan juga oleh beliau adalah termasuk najis seperti bisa atau racun daripada ular, kalajengking, ya, dan hewan melata yang lain. Ya, jadi bisanya dan atau racunnya itu termasuk adalah najis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah barang cair yang memabukkan. Inilah definisi daripada khamar yang telah kita sebutkan. Adapun benda padat misalnya daun ganja, ya, atau ekstasi atau apalah yang padat-padat, kita katakan walaupun memabukkan, walaupun haram mengkonsumsinya, tapi tidak najis, barangnya tidak najis. Kecuali kalau dia misalnya menjadi cair dan memabukkan, maka kita katakan itu adalah najis. Karena itulah definisi daripada apa? Definisi daripada khamar. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh beliau di sini adalah apapun yang keluar dari lambung. Apapun yang keluar dari lambung. Ya, misalnya apa? Muntahan, ya. Seorang itu muntahnya itu adalah najis, ya. Walaupun belum berubah, walaupun belum mengalami perubahan. Dia makan nasi, keluar masih berupa nasi misalnya. Ya, belum terkunyah dengan baik, masih dalam bentuk nasi, maka kita katakan itu adalah najis. Selama sudah masuk ke dalam lambung. Ya. Adapun dahak, ya, dahak yang keluar dari dari tenggorokan, ya. Ada biasanya juga keluar dari otak, ya, mengalir. Biasanya orang yang sinusitis itu ada air yang keluar, ya. Maka kita katakan itu adalah suci. Itu adalah suci. Kemudian yang berikutnya termasuk najis adalah air susu daripada binatang yang tidak dimakan. Ya, air susu daripada binatang yang tidak dimakan. Misalnya apa? Misalnya susu kucing, ya, atau apalagi kalau susu anjing memang, atau harimau, ya, punya susu misalnya. Nah, adapun binatang yang boleh dimakan, kemudian susunya itu adalah suci. Susunya adalah suci. Kemudian yang berikutnya adalah semua jenis bangkai.
Ya, bangkai bangkai itu apa? Bangkai adalah daging yang mati atau hewan yang mati tanpa mengalami proses penyembelihan yang syar'i. Ya, jadi walaupun dia adalah binatang hewan yang dimakan dagingnya, tapi kalau mati dalam keadaan tidak disembelih secara syar'i, maka itu adalah bangkai. Ya, itu adalah bangkai. Maka kita katakan bangkai secara umum adalah najis. Kecuali bangkai pertama manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Tiga jenis bangkai ini adalah suci. Tiga jenis bangkai ini adalah suci. Nah, tetap tidak boleh dimakan dan statusnya adalah suci, bukan najis. Dan termasuk dalam kategori bangkai yang najis ini adalah bagian atau anggota tubuh hewan yang masih hidup. Ya, jika terpisah, misalnya ada bagian tertentu dari tubuh hewan itu terpisah, maka kita katakan bagian itu adalah najis. Ya, adalah najis. Tapi dikecualikan lagi dari bagian tubuh yang terpisah ini, dikecualikan apa? Bulu, ya. Nah, bulu-bulunya ini ini tidak najis, ya. Beda halnya dengan dagingnya. Kemudian berikutnya di antara najis mutawassithah juga adalah semua jenis darah. Semua jenis darah, ya. Kecuali dua. Yaitu hati dan limpa. Ya, hati dan limpa ini adalah bagian daripada darah, namun di sini dikecualikan dan tidak termasuk najis. Ya. Hati dan limpa. At-tihal wal kabid. Ya. Baik. Ya, jadi misalnya makan hati ayam, hati hati kambing, ya. Itu semua adalah suci dan halal. Baik. Kemudian di sini termasuk yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah air yang keluar dari mulut binatang, ya, seperti kerbau, kambing, ketika lagi memamah, ya, istilahnya. Kan biasanya kita lihat sapi itu mengunyah, dan biasa ada air yang keluar. Nah, air itu adalah najis. Ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beda halnya kalau dia tidak memamah makanannya, artinya keluar dari pinggiran mulutnya, misalnya karena haus atau apa, ini bukan najis. Ya, liurnya secara umum tidak najis. Tapi ketika dia lagi memamah makanannya, ya, setelah dia makan, misalnya dia masih mengunyah-ngunyah makanannya, nah, air di situ adalah najis. Nah, kemudian contoh najis juga yang disebutkan di sini adalah air kulit yang melepuh, ya. Biasanya kan kita ketika kulit itu melepuh, ya, ada menggelembung, misalnya sudah kena panas, menggembelung. Nah, air yang ada di dalam itu dilihat ketika sudah berbau, maka itu adalah najis. Ketika belum berbau, maka itu belum dikatakan najis. Ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini adalah asap, ya, termasuk uap dari barang najis yang dimakar, ya. Misalnya kita bakar sampah, ya, di situ ada kerbau, ya, di situ bukan kerbau, kotoran kerbau. Nah, kemudian dibakar, maka asap itu yang terbang itu adalah najis. Kalau kita kena, maka itu adalah najis. Ini disebutkan semua oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatu As-Sajah, Syarah Safinatun Najah.
Baik. Ya, sekali ini saja ya faedah-faedah daripada pembahasan kita tentang macam-macam najis. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kefiat ya atau tata cara kefiyatu tathhir an-najasa. Ya, tata cara membersihkannya. Karena ini ada perincian-perincian lagi dan pembahasannya agak panjang, maka kita tangguhkan saja pada pertemuan yang akan datang. Baik, sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi pada peserta Zoom bisa bertanya dan bisa juga menuliskan pertanyaannya. Ya, fadhol. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah najis membatalkan wudhu? Keluar najis membatalkan wudhu. Ya, kalau keluar najis itu namanya hadas. Kalau seorang itu keluar najis baik dari kubul dan dubur. Ini sudah pernah kita bahas. Tapi menyentuh najis itu sendiri tidak membatalkan wudhu. Ya. Ada yang injak kotoran misalnya setelah wudhu, maka kita katakan wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Cukup mencuci. Ya. Dia mencuci kotoran itu sebelum dia sholat. Karena di dalam sholat akan dipersyaratkan suci daripada najis. Ya. Baik di tubuh, di pakaian, atau di tempat di tempat sholat. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Fadhol. Ustaz. Ustaz Muhammad Aril mau Ustaz. Masya Allah. Fadhol. Fadhol. Ana belum paham. Ya. Nah Ustaz, Ana tadi belum paham Ustaz tentang najis mukhaffafa. Ketika seorang bayi laki-laki itu contohnya tadi Ustaz, masalahnya sudah Ustaz, dia minum obat, apakah najisnya itu tetap masih dalam koridor mukhaffafa atau sudah pindah ke mutawassit Ustaz? Bisa dijelaskan kembali Ustaz? Baik, baik. Jadi saya ulangi ya, bahwa makan di situ, maksud daripada makan di situ adalah makan yang sifatnya menjadi nutrisi tubuhnya. Ya, artinya dikecualikan makan ya dengan tujuan yang lain, misalnya dengan tujuan obat. Maka makan di situ kan namanya makan juga ya. Tapi makan di situ bukan sebagai nutrisi. Bukan sebagai nutrisi tubuhnya. Maka kita katakan kalau dia adalah untuk obat ya. Nah, ini tidak mengeluarkan kotoran bayi tersebut dari klasifikasi dari kategori najis mukhaffafah. Tetap dikatakan najis mukhaffafah karena makannya dia sesuatu yang lain ya dengan tujuan berobat, bukan dikatakan yut'am yang bermaksud nutrisi. Nah, seperti itu. Baik, di sini ada pertanyaan yang lain. Apabila kain kita terkena mani atau madhi, kemudian setelah dicuci masih ada bekasnya. Yang kering, bekasnya yang kering, namun tidak berbau, apakah masih najis? Baik. Sebenarnya ini ada kaitannya ya, ada kaitannya dengan pembahasan kita yang akan datang, yaitu tata cara mensucikan. Ya, bagaimana tata cara mensucikannya? Nah, di sini yang ditanyakan adalah mani. Pertama, mani bukan najis. Mani itu bukan najis. Jadi ketika dikatakan bukan najis, ya maka kita katakan tidak apa-apa ya. Artinya tidak sesuatu yang dipersyaratkan toharoh itu tidak mempengaruhi sholat. Ya, misalnya itu di bajunya ada najis, ada mani, maka kita katakan sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah karena mani bukan najis, dia adalah suci. Tapi kalau yang dimaksud adalah madhi. Madhi ini tadi adalah masuk dalam kategori najis mutawassithah. Maka najis mutawassithah cara pensuciannya bagaimana?
nanti ada pembahasannya, insya Allah. Ya. Nah, ini najis mutawassithah ini masih dikategorikan ya. Nanti ada perinciannya. Mungkin saya tangguhkan saja jawabannya untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian banyak orang ketika hari kurban sholat zuhur dalam keadaan ada darah di bajunya. Bagaimana hukum sholatnya? Darah ya. Darah kita katakan darah yang mengalir itu adalah hukumnya najis ya. Hukumnya adalah najis. Apalagi kalau dalam kategori yang banyak ya, maka itu adalah najis. Maka harus dibersihkan dulu. Ya. Jadi baju yang dalam keadaan berlumuran darah, walaupun itu adalah darah dari hewan yang dimakan dagingnya, maka kita katakan adalah najis. Ya. Maka harus dibersihkan terlebih dahulu atau menggantinya dengan yang suci kemudian sholat. Ya. Kalau sholat menggunakannya maka tidak sah. Sholatnya wajib diulangi. Ketika terkena najis, terkena asap yang najis, bagaimana mensucikannya? Ya. Ini berkaitan dengan najis mutawassithah ya. Mensucikannya nanti kita akan bahas juga, insyaallah pekan depan. Tentang secara umum tentang cara pensucian najis ini kita akan bahas pertemuan akan datang. Kemudian tanaman yang dipupuk dengan kotoran hewan, apa hukumnya? Apa hukumnya mengkonsumsi tanaman tersebut? Nah, sama seperti binatang ya, binatang yang makan kotoran, ya seperti ikan lele misalnya diberikan makanan dari najis, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Makan daripada binatang itu adalah makruh. Ya, kecuali kalau dikarantina dulu sekian hari, kemudian diberikan makanan yang suci-suci, nah itu boleh. Tapi kalau langsung dimakan, dia sudah makan kotoran misalnya, atau bahkan ayam ya, biasanya ayam makan yang makan kotoran kemudian langsung disembelih, ya, maka itu hukumnya makruh. Sama juga dengan ini. Nah, tanaman yang dipupuk dengan kotoran. Bersuci dari jilatan anjing, nanti ini kita bahas ya, pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Insya Allah tetap ikuti saja pembahasannya. Bagaimana dengan bayi laki-laki yang minum susu formula? Ini bukan ASI lagi. Kalau susu formula bukan ASI. Beda halnya ya. Beda halnya kalau misalnya ASI ibunya itu kemudian dikeluarkan, ya, dimasukkan ke dalam kulkas, kemudian itu yang dijadikan apa? Dimasukkan ke dalam dot si bayi dan itu menjadi konsumsinya. Boleh. Atau misalnya ASI itu diolah kemudian menjadi apa? Menjadi padat dan dimakan oleh bayi tersebut. Maka itu tetap dinamakan ASI. Tetap namanya ASI. Ya, tapi kalau misalnya susu formula, ini sudah bukan ASI. Ya, pada dasarnya sudah bukan ASI. Sehingga anak itu ketika mengkonsumsinya sebagai nutrisi, maka itu adalah apa? Itu adalah mengubah status kencingnya menjadi najis mutawassithah, yang pertengahan. Ya, bukan lagi yang ringan. Nah. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Betul? Masih ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bagi yang ingin mendengar penjelasan tentang cara penyucian najis-najis yang tadi, ya, 3 klasifikasi najis tadi, bagaimana mensucikannya, insyaallah pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fikum.